Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat beribadah pada hari ini di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa semoga Tuhan juga melindungi saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama kami hari ini, dimanapun mereka berada. Lindungi harta benda yang ditinggalkan di rumah, agar semuanya itu terpelihara. Sementara kami yang ada di sini, Engkau pimpin kami Tuhan, persiapkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing dan menggenapkan maksud penyampaiannya. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat satu bahagian di dalam firman Tuhan yang kita ambil daripada pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Tema kita adalah khotbah di dataran, tetapi kita bercakap tentang berkat yang melimpah ke atas orang-orang yang percaya kepadanya. Berkat ini seperti yang digunakan di dalam firman Tuhan ini, ada dua maksud berkat. Satu, berkat yang melampaui pengalaman manusia. Berkat yang membawa kepada kepuasan, berkat yang membawa kepada penggenapan yang tidak boleh dicapai kecuali di dalam Tuhan. Jadi berkat itu adalah perasaan senang hati, sukacita, tetapi bersifat ilahi. Jadi kalau dalam petikan ini digunakan perkataan berbahagia. Berbahagia di sini artinya berkat bahagia yang melampaui tahap kepuasan hati manusia. Ada satu perkataan juga dalam bahasa Yunani yang membawa arti berkat. Dan berkat itu adalah sukacita yang lebih rendah, yang hanya dicapai pada tahap manusiawi. Itu pun bahagia juga, berkat juga ya. Yang kita lihat hari ini saudara adalah perkataan berbahagia ini adalah bahagia yang melampaui pengalaman manusia. Kebahagiaan yang hanya dapat dicapai di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah kita. Ini adalah bahagia yang ilahi, bukan bahagia yang manusiawi. Bila Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin, kebahagiaan itu bukan setakat pengalaman manusia. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang menusuk hati Allah. Itu yang kita mau lihat sudah pada hari ini. Baik, pada konteksnya ini dikatakan bahwa sebelumnya itu Yesus sebenarnya di sini telah naik ke satu tempat yang lebih tinggi, bukit. Kemudian dia berdoa semalaman, kemudian dia memilih 12 muridnya. Selepas itu mereka turun ke bawah, tempat yang lebih datar. Barangkali masih lagi altitude-nya mereka, ketinggiannya mereka masih tinggi, tetapi di tempat yang rata. Coba bayangkan, tempat yang tinggi, bukit, Yesus berada di sana. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sanggup naik bukit melihat Yesus, mendengar Yesus. Orang-orang yang ada di Singapore Road, ada orang-orang di Tanah Merah, ada orang-orang di Batu 7, ada orang-orang di Batu berapa lagi yang udah tahu sudah. Sanggup naik bukit di sini, Bukit Elton. Seperti itulah. Ya. Kalau manusia itu tahu ada berkat pada orang yang diurapi Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan dicari. Karena dia tahu ada berkat Tuhan pada orang itu. So jadilah berkat kepada orang lain. So dimanapun kamu berada.
tempat yang paling tinggi pun kamu berada, berpusu-pusu orang datang kepada kamu. Karena dia tahu ada sumber berkat yang ada pada kamu. Itu artinya kalau kita mau panjangkan maksud ini. Jadi Yesus di sini berada di atas bukit, berdoa semalaman, pilih 12 murid, dan dia turun ke bawah tempat yang datar. Dan disinilah dia mengajar. Jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Dan semua ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu hai kamu yang, aku suka cara kamu baca tadi Newman. Berbahagialah kamu hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu yang sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Orang yang miskin, orang yang menangis, orang yang bersedih, orang yang teraniaya. Yesus melihat 4 kelompok orang ini di depan matanya. Bila dia turun ke atas, turun ke bawah di tempat datar, dia berkata kepada murid-muridnya. Tapi di sana juga lebih ramai lagi orang yang datang melihatnya, mendengarnya. Dan dia lihat mereka. Di kalangan mereka itu mengikutinya ada 4 orang ini. Siapakah orangnya ini? Orang itu adalah orang yang miskin. Orang yang menangis. Orang yang sedih. Orang yang teraniaya. Orang yang di pinggiran masyarakat. Orang yang tertinggal. Orang yang tertindas. Orang yang tertolak. Itulah golongan orang yang mengikut Yesus. Apa keuntungan bagi mereka untuk mengikut Yesus? Yesus kata pada waktu sekarang ini kamu dalam keadaan seperti ini. Kamu miskin. Kalau dalam Injil Matius itu miskin secara rohani. Orang yang miskin secara rohani ini hanya mampu datang kepada satu kuasa yang lebih besar daripada dia. Yaitu Tuhan. Jadi kamu yang merasa dirimu miskin rohani, sama juga itu. Kalau kamu merasakan diri kamu miskin, betul-betul papa ke dana, sama juga itu. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kata, engkau layak bagi aku. Aku tidak akan menolak kamu. Kamu yang sering kali menangis, tidak tahu kenapa. Cakap sikit-sikit menangis. Tegur sikit-sikit menangis. Tidak lagi mau gereja kalau begitu. Kamu mendapat tempat utama di dalam pikiran Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu. Kamu yang bersedih karena kehilangan orang yang tersayang. Kehilangan gaji besar. Kehilangan tempat dalam jawatan. Berbahagialah kamu. Orang yang tertindas karena namaku, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu. Saya pasti ada di antara kamu di sini yang karena kesaksian kamu, karena kehidupan kamu sebagai orang Kristen, ada beberapa perkara yang selama itu kamu nikmati, sekarang dihapuskan. Tidak tahu masih berlakukah sekarang, hari ini seperti itu. Kalau engkau selalu punting hari Minggu, engkau pergi sembahyang hari Minggu, selalu punting hari Minggu, adakah gaji turun? Adakah pangkat turun? Adakah allowance turun? Karena selalu punting hari Minggu. Dan kesian ada jemaat kita, karena dia bukan bos, dia pekerja bawah. Dia tidak dapat pergi sembahyang. Setiap minggu tidak dapat pergi sembahyang karena harus bertugas. Dan dia hanya mampu berdoa di bilik kerani. Hanya mampu bertugas, berdoa di atas meja cashier. Itu aja dia boleh buat hari Minggu. Dan kamu rasa jauh daripada Tuhan. Yesus kata apa?
Berbahagialah kamu kalau kamu berada di posisi itu. Ini bukan berarti bahwa Yesus mengagung-agungkan penderitaan semata-mata, bukan. Ini bukan Yesus yang mau kamu sengsara, bukan. Yesus hanya mau mengatakan, aku tahu di mana kamu berada dan hadiahmu, pahalamu ada tersimpan bagi kamu. Kalau di dalam dunia ini kamu sengsara karena namaku, jangan putus asa. Oke, bagaimana dengan anak muda yang belum kawin? Kalau suatu hari nanti kau punya tunangan putus, jangan tukar nama. Jangan tukar nama. Saya ada satu cerita. Saya bilang saja buat. Dia bilang sama aku, Father ingat ya. Kalau aku tiada di gereja, dia bilang, itu karena dia tolak tunanganku katanya. Kenapa kau cakap itu? Tiwas dia. Laki-laki ini. Laki-laki seharusnya teguh kan hatinya. Keras. Oh, dia lembut hatinya. Sensitif. Tidak tahu, kamu tahu juga kah? Adakah orang yang seperti itu yang kamu tahu? Yesus yang jadi mangsa karena manusia punya keparat, punya pikiran. Yesus dijadikan mangsa. Saudara di sini, ini adalah bagi kita yang dalam kelompok ini. Ya, saya percaya di antara kita tiada yang miskin sudah seperti dalam lagu, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Inilah maksud Yesus itu. Dalam bahasa Inggrisnya paradox. Sesuatu yang membuat kita susah untuk mengerti karena tidak logik. Yang lemah jadi kuat. Yang menangis ketawa. Tapi inilah rahasianya menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada satu waktu nanti saudara dan sekalian, engkau teringat engkau berada di dalam keadaan 4 kelompok orang ini. Ketahuilah ada janji yang lebih besar, ada janji yang lebih mulia, ada janji yang lebih tinggi martabatnya menanti kita saudara. Kalau apapun terjadi kepada kita di dalam dunia ini, walaupun bagus dunia ini, bagus nikmatnya cukup bagus, kita tidak mau melepaskannya, tetapi ada satu nilai yang lebih tinggi lagi. Engkau gagal di dunia, engkau boleh berjaya di surga. Itu janji Tuhan kepada orang-orang yang tertindas. Jadi 2 perkataannya, sekarang saya sebut perkataannya. Perkataan yang pertama yang saya sebut tadi itu adalah, bunyinya adalah makarios. Ini yang digunakan oleh Yesus. Berbahagialah kamu, kebahagiaan yang melampaui pikiran manusia hanya Allah yang boleh memberikan. Dan bahagia yang satu lagi itu berbunyi eftekemes mentos. Susah mau sebut. Tapi kamu boleh Google lah, senang gitu. Itu bahagia yang kalau kita makan roti canai, senang hati. Itu. Bahagia yang kita kupi-kupi, senang hati. Itulah bahagia yang itu. Kita harus dapat menikmati bahagia yang lebih daripada setakat kopi-kopi. Kita harus dapat menikmati bahagia yang surganya itu adalah nilainya. Jadi sebagai satu penerapan kepada kita yang jauh dari St. Michael ini, 7 batu dari sini, 8 batu dari sini, 14 batu dari sini, ada kan? 14 batu dari sini, sengsara begitu kau, jangan putus asa, jadilah saksi, bagaikan lilin, semakin lama dia menyala, semakin pupus dia. Tetapi dia menerangi
orang lain. Jadilah seperti itu. Yang kedua adalah ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Sama juga Yesus mengatakan di sini ayat 24. Tetapi, dan inilah opposite-nya. Inilah kata balasnya. Siapakah orang itu? Kalau kamu kenyang hari ini, kamu akan jadi lapar. Kamu yang tertawa hari ini, kamu akan berduka cita. Kamu yang dipuji hari ini, kamu akan ditolak. Jadi saudara dan sekalian, nampaknya Tuhan Yesus nampak juga di depannya itu. Bermacam-macam kerenah orang, bermacam-macam pangkat orang, bermacam-macam kedudukan ekonomi orang di sana. Tetapi sama-sama mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dia memberi mereka amaran. Bukan untuk menolak mereka. Dia memberi mereka amaran supaya jangan jadi seperti itu. Mari kita lihat hari ini. Kepada kamu yang kenyang. Kepada kamu yang kaya hari ini, celakalah kamu. Karena kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Kamu yang kaya, saya tengok-tengok secara rambang di sini semua kita kaya semua. Semua kaya. Tiada yang miskin, semua kaya. Ya, karena firman Tuhan kata yang miskin jadi kaya, dikayalah kita kan. Tapi suatu hari nanti, kalau kamu jadi kaya, maksud Tuhan Yesus itu jangan lupa Tuhan. Kalau suatu hari kamu jadi kaya. Jadilah orang yang kaya tetapi menggunakan kekayaannya untuk memuliakan Tuhan. Mengembangkan pelayanan dalam Tuhan. Kepada kamu yang kaya dan tidak ada Tuhan, kata Tuhan Yesus, cukuplah kekayaanmu itu telah memberikan kepada kamu penghiburan itu. Jadi kepada kita yang kaya suatu hari tanpa Tuhan, cukuplah itu. Kita sudah mendapat penghiburannya. Penghiburannya bagaimana? Levelnya penghiburan manusia. Kita tidak pun bercakap tentang perpuluhan. Kita tidak pun bercakap tentang melabur dalam kerajaan Allah. Belum lagi. Lepas ini barangkali penginjil Charles akan cakap sedikit-sedikit juga. Ya. Sampul surat itu. Ya. Tapi yang kaya kata Tuhan Yesus. Dan tanpa Tuhan, kamu sudah dapat penghiburanmu. Engkau dapat sudah. Lebih dari itu tidak ada sudah. So carilah Tuhan. Celakalah kamu yang kenyang. Karena kamu akan lapar. Lapar tidak semestinya lapar fisikal. Tetapi lapar yang kekurangan. Lapar yang maukan sesuatu. Kamu tidak dapat. Karena kekenyanganmu itu hanya dapat dipenuhi dengan berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu kenyang hari ini, baiklah kamu kenyang rohani. Kalau kamu gemuk hari ini, biarlah kamu gemuk rohani. Kalau kamu kurus hari ini, biarlah kamu kurus rohani. Jangan saja gemuk tanpa Tuhan atau kurus tanpa Tuhan. Ada bezanya kan? Saya ada satu kawan yang belajar di college. Dia telepon. Halo my friend, kata. Yo, aku nampak itu hari kau belajar di sana, terlampau kuat kau belajar. Barangkali kau tidak makan, cukup makan. Kau kurus sudah sekarang. Memang aku kurus, tapi aku gemuk rohani katanya. Ya. Kalau kau gemuk rohani. Kalau kau kurus pun, kurus rohani. Tapi berbalik kepada ini saudara, yang kenyang hari ini akan menjadi lapar juga. Suatu hari nanti. So kalaulah itu yang Yesus dapat melihat dalam hidup manusia. Pasti itu ada kebenarannya dalam hidup kita. Karena Yesus dapat melihat jauh lebih daripada yang fisikal ini. Dia boleh melihat jauh ke dalam hidup kita. Dia boleh melihat jauh di luar hidup kita. Kalau dia mengatakan yang kenyang hari ini boleh lapar. Pasti itu boleh terjadi. So untuk mengelakkan hal itu terjadi.
Mari kita kenyang di hadapan Tuhan. Kenyang dengan membaca firman Tuhan. Kenyang dengan berdoa. Kenyang dengan berbuat kebaikan. Kenyang dengan berbuat kebajikan. Kalau kamu tahu kamu betul-betul tiada yang mau dibuat. Malas aku dibuat di rumah. Kau bilang, kau pergi mengajar di seguntur sekolah kita sana. Kita ada sekolah di sana. Untuk mereka yang tiada IC. Kau tolonglah mengajar di sana. 5 hari 1 minggu. Supaya staf kita yang lain ada masa untuk kerja di office. Apalagi yang di sini dikatakan. Celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ingat, ini adalah amaran ya. Ini bukan kutuk. Yesus tidak mengutuk, dia memberi amaran. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya, ia bertukar menjadi kutukan. Hari ini orang yang selalu ketawa, senang hati, tanpa Tuhan. Yesus kata suatu hari nanti kamu akan menyesal. Kamu akan berduka cita dan kamu akan menangis. Kalau ini seperti nubuatan, itu yang akan terjadi. Tapi kita percaya ini bukan setakat nubuatan. Yesus melihat jauh ke dalam. Yesus melihat jauh di luar kita. Dan kalau dia dapat melihat tren ini berlaku. Kalau dia dapat melihat perkara ini boleh berlaku. Sudah tentunya lah itu boleh berlaku kepada kita hari ini. Jadi janganlah ketawa hari ini tanpa Tuhan. Ketawalah karena ada Tuhan. Aku sungguh gembira hari ini aku dapat keselamatan. Kau bilang begitu. Saudara sekalian, ini khotbah di dataran ini. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini dipuji-puji. Jadi kalau kamu dipuji-puji, jangan-jangan kamu ini nabi palsu. Itu salah satu pengertian itu. Kalau selalu orang memuji pengajaranmu, kalau orang selalu meninggi-ninggikan kamu, awas, silap-silap kamu ini adalah nabi palsu. Karena pada ujung dunia, di akhir zaman, ada nabi-nabi palsu yang akan timbul. Pada waktu itu, orang tidak lagi mempedulikan tentang pengajaran agama dan kebenaran. Pada waktu itu, orang hanya ingin mendengar pengajaran-pengajaran yang sedap di telinganya. Dan pengajaran-pengajaran yang benar-benar firman Tuhan yang menegur. Dia tidak akan jemput hamba-hamba Tuhan seperti itu. Datang ke Saint Michael dan semua malaikat. Karena pada waktu itu orang suka mendengar hal-hal yang sedap di telinganya sahaja. Dan yang sedap di telinganya itu artinya pengajaran-pengajaran yang melencong dari firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena jangan-jangan kamu ini adalah nabi palsu. Sama seperti zaman dahulu. Nabi palsu dipuji-puji. Demikian juga dengan kamu. So celakalah kamu kalau kamu yang seperti itu. Tetapi di sebaliknya, kalau kita lihat ini, kalaulah kita ini kalaulah kita ini kenyang dan kenyang rohani, puji Tuhan. Kalaulah kita ini dipuji orang karena kita melayani Tuhan, puji Tuhan. Kalaulah kita ini lapar karena laparkan firman Tuhan, puji Tuhan. Karena lapar itu, lapar di dalam Tuhan. Karena kenyang itu, kenyang di dalam Tuhan. Karena pujian itu, karena kita melayani Tuhan. Apapun yang kita boleh lakukan di dalam gereja. Apapun karunia bakat yang ada pada kita. Kecil bagaimana sekalipun kita lakukan dengan sepenuh hati.
orang tetap akan sanjung kamu. Apakah pelayanan di dalam gereja yang tidak pernah orang lihat? Kenal pasti apa itu? Kalau engkau buat itu, kalaupun manusia tidak melihat kamu, Tuhan yang melihat kamu. Jadi apakah cuci tandas itu satu pelayanan yang buruk, yang keji? Apakah menyapu gereja itu keji? Apakah berdoa itu keji? Adakah penyambut tetamu itu keji? Kalau kita lakukan semuanya itu dalam Tuhan, kita juga akan disanjung. Saya sanjung orang yang cuci tandas. Saya pernah ada satu staf dahulu di St. Michael, cuci tandas kerja dia. Malam dia jadi upas. Hari Minggu dan lain-lain dia cuci tandas. Kalau jemaat bahasa Inggris sedang kebaktian, dia cuci tandas. Supaya kalau jemaat bahasa Inggris siap, pergi tandas, bersih tandas. Kalau jam 11, dia sembahyang, ikut sembahyang. Lepas sebelum itu balik cuci tandas. Hari ini dia seorang padri. Ya, hari ini dia seorang padri. Saya tanya dia, pernah tanya dia, Pak, tidak malukah dilihat oleh jemaat cuci tandas? Nah, dia bilang tidak, karena saya melihat ini pelayanan katanya. Lepas itu dia sudah jadi padri, saya tanya lagi balik dia. Kan indah melayani Tuhan. Walaupun skala kecil saja, Tuhan menghargai, setia kepada orang yang seperti itu. Ya Reverend, terima kasih katanya. Saudara dan sekalian, khotbah di dataran ini melihat kepada 4 jenis perlakuan manusia yang boleh menjadi berkat, yang boleh menjadi celaka. Kamu boleh bacalah satu lagi petikan yang lebih kurang sama dalam Injil Matius pasal 5. Kamu boleh bandingkanlah. Tetapi untuk sekarang ini, inilah dia Lukas pasal 6. Bagi orang yang sengsara di hadapan Tuhan. Tuhan punya mata yang tajam melihat mereka. Pada orang yang rasa tertindas dan jauh dan tertolak. Tangan Tuhan tidak pernah, apa lagunya itu? Tidak pendek untuk melayaninya. Jadi hari ini saudara, mari kita lihat kembali keadaan kita. Mari kita naikkan kekuatan dan profil gereja kita. Supaya ia menarik orang kepada orang-orang yang seperti ini. Yang rasa tertindas ini. Tertolak ini. Datang ke gereja kita. Dan merasa hidup mereka diberi nilai yang baru. Jangan sampai bila kita melihat ada pemungut, peminta sedekah di depan pintu kita, jangan sampai kita halau dia. Karena mana tahu Tuhan yang suruh dia datang kepada kita. Malaikat Tuhan menyerupai peminta sedekah untuk menguji kita. Betapa penerimaan kita kepada orang-orang yang tertindas yang seperti itu. Jadi mari kita kuatkan pelayanan kita, melayani di dalam gereja kita ini. Sampai bila-bila. Macam Trump aku cakap. Sampai bila-bila. Sampai putih rambut kita. Sampai ujung nafas kita. Karena kita adalah orang-orang di depan ini. Yang akan bertemu dengan orang-orang yang haus. Orang-orang yang lapar. Orang-orang yang menangis. Orang-orang tertindas. Tuhan punya hati ada pada mereka. Kita juga harus tiru seperti itu. Saudara dan sekalian. Dan pelayanan itulah salah satu pintu dan asas dan dasar yang kita boleh gunakan. Kita naikkan pujian ini, Yesus segalanya. Jiwaku sungguh merindukan
padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus yang Kau cinta, selamanya Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan ajar kami supaya kami mendapat hati Tuhan Yesus sendiri, yang selalu memihak kepada orang-orang yang tertolak, sama seperti hati Tuhan sendiri. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan kami alat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.